Kita ikuti bersama Sekapur Siri Bupati Rotendao, kami silakan. Baik, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam kebajikan, Om Swastiastu, Salam Alaikum Tabasa. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta rombongan yang sudah dari tadi sudah 3 tempat sekarang kita berkegiatan. Terima kasih, tetap setia untuk bersama-sama. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Rotendao, Bapak Kapolres dan Forkopimda yang mewakili Forkopimda lainnya, dari teman-teman BPJS, pimpinan OPD, para camat, lurah, kepala desa se-Kabupaten Rotendao, singkatnya hadirin semua yang saya hormati dan banggakan. Tentu saja kita bersyukur sore hari ini kita ada di sini karena perkenan Tuhan. Dan untuk itu kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pak Gubernur, terima kasih banyak dengan pertemuan ketiga hari ini juga sangat penting hari ini karena kita bicara juga apa yang disampaikan oleh pihak BPJS tadi, bahwa BPJS bekerja keras untuk melayani dan memberikan atau membuka ruang kepada masyarakat untuk bisa mengakses layanan kesehatan, termasuk di dalamnya layanan BPJS Tenaga Kerjaan. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Kabupaten Rotendao, saya ucapkan terima kasih kepada BPJS yang sudah melayani masyarakat Rotendao. Ibu Kadis, kalau tadi ada anggaran yang bisa dibantu dari APBN kita, kalau masih ada ruang, masih ada yang bisa kita pakai, maka saya persilakan para camat, kepala desa, lurah untuk kemudian menggunakan kesempatan ini untuk mengajukan nama-nama untuk bisa dibantu di cover dari anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Rotendao. Pada tempat ini juga saya kembali mengingatkan para kepala desa untuk pada perencanaan anggaran 2026 khusus untuk BPJS Tenaga Kerjaan untuk pekerja rentan, saya minta supaya dianggarkan di APBD-nya minimal untuk mengcover 100 orang per desa. Ini sudah saya sampaikan beberapa kali dan ini yang kesekian kali saya sudah minta kepada Dinas PMD pada saat asistensi anggaran dana desa untuk pastikan semua desa harus anggarkan itu, karena banyak pekerja rentan, baik itu nelayan, petani, tukang ojek dan lain-lain, penyadap lontar, itu mereka bekerja dengan risiko yang cukup tinggi. Karena itu prioritaskan mereka, bikin skala prioritas. Kita akan ukur kemampuan keuangan kita baik dari APBD maupun APBD. Manakala ada kelonggaran-kelonggaran, jumlah ini bisa kita tingkatkan lagi. Yang berikut, Bapak Ibu, kita sore hari ini ada kedatangan Pak Gubernur. Setelah ini akan ada diskusi. Saya persilakan dari OPD, camat dan desa, kepala desa, lurah, silakan kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada Pak Gubernur terkait dengan tupoksi kita masing-masing, saya persilakan. Terakhir Pak Gubernur, karena waktu sebentar kita harus jemput Pak Menteri, maka saya sudahi sampai di sini. Tapi sekali lagi Pak Gubernur, sama pemerintah Kabupaten Rotendao bersama masyarakat, kami ucapkan terima kasih untuk Pak Gubernur yang tidak henti-hentinya dalam waktu lebih kurang 7 bulan sudah 5-6 kali beliau mengunjungi kita di Kabupaten Rotendao. Dan dalam setiap kunjungan Pak Gubernur itu pasti ada sesuatu juga yang kita peroleh, baik dari materi maupun seri informasi yang kemudian kita bisa akses untuk kita mendapatkan bantuan dari provinsi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam. Demikianlah Sekapur Siri Bupati Rotendao kiranya bermanfaat bagi kita sekalian. Hadirin yang kami hormati, ini kebiasaan kami di Jakarta langsung set biar cepat, menghemat sekian detik. Terima kasih. Selamat sore buat kita semua. Yang saya hormati Bupati Rotendao Pak Paulus Henduk, yang saya banggakan, Pak Adis TUB, Bapak Ibu pimpinan OPD, Pak Kapolres dan jajaran, tenaga di sini tidak ada camat.
Kakak. Kepala kabupaten. Nah, kepala kabupaten BPJS Kesehatan, kemudian tenaga kerja, dan yang saya banggakan para camat, para kepala puskesmas, Bapak Ibu kepala desa dan lurah. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Saya perkenalkan singkat dan cepat ya. Dari provinsi saya ada dengan beberapa kepala OPD saya ajak. Pertama saya ada orang Rote dulu. Dari Kepala Biro Ekonomi Pak Ibu Selvi Nange, ini orang Rote. Kemudian silakan dulu, terima kasih. Berikutnya Pak Adi Mandala, staf ahli gubernur. Ini orang Rote juga. Yang di kesempatan ini Pak Beni Meno yang pegang uang ya. Uang kami semua dia atur semua nih. Itu orang Rote juga Pak Beni Meno. Yang ada di sini juga Pak Alex Lumba, Kepala Badan Pendapatan Asal Daerah. Tugasnya mencari uang untuk provinsi 2,4 triliun tugasnya dia, Pak Alex Lumba. Makanya wajahnya kelihatan antara senyum dan stres itu tipis-tipis. Kemudian ini yang urusan kelautan perikanan, Ibu Sulastri Lasir. Ini yang urus ikan dan kelautan dan daerah seperti saya dulu NTT. Kemudian ada juga Ibu Weni Doko, ini Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral. Kemudian Pak Semi, ini kabin di salah satu kabin di Dinas Pertanian. Dan lagi satu mana Pak Ayu? Rapat dengan kepala sekolah. Bagus. Nah ini betul-betul habis kita bicara rapat bicara kegiatan. Baik, saya mudah-mudahan bisa cepat saja ya. Pertama terkait dengan BPJS Kesehatan, saya cuma pesan adalah kualitas peningkatan kualitas layanan diperkuat terus. Sudah telemedicine itu, telemedicine dipakai betul-betul untuk melayani puskesmas, serotendau dan juga rumah sakit. Kita pun tenaga kesehatan di sini untuk diagnostik kita bisa pakai di daerah lain. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, khusus untuk pelayanan kesehatan, kita sudah bisa akses, terutama tenaga kesehatan kayak dokter-dokter ahli yang hebat itu, dengan pola telemedicine di seluruh Republik Indonesia ini sudah bisa. Jadi kalau kita mau diagnostis saja untuk melalui penyakit kita itu sudah bisa. Kecuali tindakan, nah itu masih di lokasi di sana. Jadi kita sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang bagus dari segi diagnostik. Kemarin saya tahu Ibu Lili kesini ya, Ibu Direktur kesini, ketemu Pak Bupati di sini saya juga. Itu salah satu direksi BPJS Kesehatan yang sudah ada di sini. Saya lagi untuk itu saya harap agar dibekali betul semua teman-teman di puskesmas rumah sakit agar optimalkan potensi layanan ini agar kita bisa pakai sebesar-besarnya buat rakyat dan dakwah. Ya Bapak dan BPJS tolong didorong ya. BPJS tenaga kerja di sini, BPJS tenaga kerja hadir. Dari BPJS tenaga kerja di sini sudah berapa anggotanya? Dari target berapa? Dari 2020. Bukan, targetnya berapa? Target 22.000. Nah kalau Pak Bupati punya tulis jalan sudah aman sih. Kita ada berapa desa sih? 112. 112 itu kalau kali 100 sudah dapat sampai 1000. Terima kasih Pak Bupati sudah tepuk-tangan buat Pak Bupati. Enak banget dia langsung dapat target dia. Nah tapi ingat masih bantu rote cara mana sih dipikirin ya, nanti baru saya ngomong sama Ibu Dini juga. BPJS tenaga kerja ini penting. Kalau ikuti baru sekarang kalau kita lagi celaka kerja atau kalau kita lagi sementara meninggal ada dapat duka begitu, ada uang yang dikasih buat kita. Bayarnya cuma 16.800 rupiah per orang per bulan. Kalau sakit karena celaka diurus sampai sembuh, meninggal dikasih 42 juta, dan 2 orang anaknya itu dikasih kuliah sampai dengan lulus S1 kalau dia sudah lebih 3 tahun, atau dia meninggal dalam tugas. Tukang ojek dan ojek mati dari 2 orang anaknya disekolahkan sampai dengan lulus S1. Dan kita sudah ketemu itu ibu tuh biar bisa dapat eligibility. Nah, tapi ini satu hal penting saya mau jelaskan untuk semua kepala desa lurah, tolong kerja dengan baik. Kita yang di sini BPJS Kesehatan yang pakai bayar dari kabupaten berapa miliar? 5,6 miliar. 5,6 miliar. Berapa banyak orang? Berapa?
Oke, 12.000 dia. Jadi begini, kita ini alokasi jatah mendapatkan PBI pusat. Saya kemarin baru ada pertemuan dengan Dirjen ini, Pak Batu, Dirjen di Kementerian Sosial. Itu kita masih ada jatah kira-kira sekitar 800.000 lebih. Jadi data ini, Ibu, nanti saya minta untuk semua kepala desa melalui RT RW, mungkin data kemiskinan dia masuk di DTSTN. Dulu kan DTKS, Reserve ya. Datanya Ibu tadi, Ibu Kadis Kesehatan dengan Dukcapil, segera koneksi ke bawah, sambung di semua bapak mama semua di sini ini, biar dia masuk menjadi data yang bisa diusulkan untuk masuk di Jakarta, sehingga uang 5,sekian miliar ini hanya pakai dana APBD tahun. Itu kita punya peluang itu. Tadi saya sudah ingatkan. Dia bilang ini Pak Melki, kasih tahu teman-teman Bupati, jangan lagi pakai uang APBD 2 karena jatah masih ada. Itu sudah diisi sepatu. Daripada kita pakai uang sendiri kan ini bisa pakai bikin jalan ya, uang bebas kita ini. Atau bisa juga pakai untuk bantuan yang lain. Yang penting data ini segera masuk ke pusat. Dinas sosial di sini kan sosial. Nah, nanti Bapak segera ingetin dari data kesehatan nama Dukcapil, konekkan ke bawah. Dari bawah segera dirapikan semua data yang dibutuhkan tadi ya. RT RW di saluran, naikin ke atas, masuk ke bawah, langsung ke Jakarta. Biar semua data ini kalau bisa semua bagus sekali. Kita masukin ini sudah semua pakai PBI pusat, yang bayar pemerintah pusat. Dan pakai lagi uang APBD 2,3. Kalau bisa kita kerjakan ini, kalau bisa semua hemat, kalau tidak setengah saja sudah lumayan. Kita berhemat juga setengahnya untuk kebutuhan kita untuk bisa putar di sini. Yang penting itu semua soal data saja. Bisa ya? Bisa? Ini namanya menghemat anggaran daripada pakai uang sendiri, kan ada uang pusat. Mari saya sudah diberitahu sama Dirjennya itu bilang Pak Melki kasih tahu para bupati segera dibereskan ini. Nanti biar bisa uang yang kita hemat untuk tahun depan bisa pakai untuk perusahaan lain. Karena yang berapa kesehatan kita. Yang ketiga, urusan yang sudah menjadi konsennya Pak Prabowo Subianto, urusan MBG. MBG ini di Rote dapat data berapa dia punya total yang dapur yang harus dibuka? Berapa banyak? Siapa urus MBG di sini? Obat kita. Oke, mestinya lebih Pak. Rote ini berapa? Si saudara kan 8.000 ya? 8.000 yang SMA. SMP berapa ya? Anak-anak pendidikan sini? Anak-anak pendidikan? Tuh kita itu ya, 25% di SMA. SMP itu 50%-nya, berarti 16.000. Kemudian SMP, SD itu dia 100%, nanti 32.000. 32.000 tambah 8, 40.000. Ya, sekitar 50.000. 50.000 itu kita bagi 3. Bagi 3 berapa? 10. Berapa? Kira-kira 17 tahun berarti. Karena kita bagi 3.000 ya. Jadi Rote ini kira-kira berarti 17 tahun kebutuhannya. 3 sudah ada, 14 on proses. Nah saya mendorong agar kita agak serius soal ini karena urusan MBG ini dampaknya besar. Buat gizi anak-anak, buat ibu hamil menyusui, buat PAUD, buat menggerakkan ekonomi masyarakat, dan seterusnya, buat lapangan kerja. Satu dapur itu butuhnya 50 orang dalam dapur, 50 orangnya di luar dapur, jadi total 100 orang. Ini program luar biasa. Saya cuma titip pesan untuk kita, jangan lupa untuk terus menambah dapur sesuai dengan kuota yang kita miliki. Pak Bupati banyak sangat paham, tapi mungkin saya duga yang lain juga mesti backup dengan baik karena pasti kita punya banyak urusan sebagai kepala daerah. Tolong ada yang fokus urus ini agar dapur di Rote bisa kita buka lebih banyak lagi. Setuju? Oke, ini soal MBG. Yang kedua soal cek kesehatan gratis. Ibu Kandi sudah pakai cek di Rote. Sudah berapa banyak? Berapa? Dari berapa jiwa kita total semua? Kita ada Rote Daun ini berapa jiwa semua? 100?
54.000, sekarang 17.000 ya. Berarti kira-kira sekarang kita baru ada pada angka 10% lah ya, 12% lah ya, 12% ya. Bapak Ibu sekalian, Kadis Kesehatan tolong dibantu, Bapak Ibu Kepala Desa juga tolong bantu, karena kami sudah dapat beberapa kali dengan Mendagri dan Menkes soal cek kesehatan gratis. Saya khawatirnya begini, Pak Prabowo kan kasih ini kan tidak pakai bayar-bayar, gratis. Dan cek kesehatan gratis ini penting buat kita semua. Saya tanya di ruangan ini nih, siapa yang sudah cek kesehatan gratis dalam 6 bulan terakhir, siapa kata? Sudah? 2, 3, 4. Di ruangan ini saja 4 orang. Kita yang memahami ini sebagai program yang bagus. Sebagainya belum, kok? Belum pernah merasa sehat kan? Merasa sehat? Karena biasa orang merasa sehat tidak mau cek kesehatan. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, cek kesehatan gratis ini Pak Prabowo kasih tugas Menteri Kesehatan kerjakan agar kita ini bisa memahami kondisi kesehatan kita. Di Rote ini banyak orang mati mendadak kan tidak? Banyak? Ada kan? Nah kalau orang ada mati mendadak itu, tadi Pak Batu juga tadi ada, itu kebiasaan kita dan mati kenapa? Suami kan? Padahal dia mati itu karena sudah cek kesehatan. Jadi banyak orang mati dengan suami itu memang karena dia sakit, tidak cek kesehatan. Jangan sampai sudah kena jantung, sudah kena cancer, sudah kena stroke, sudah kena penyakit-penyakit lain yang kita tidak pernah tahu. Karena kita merasa sehat, kita tidak pernah cek. Nah program yang tadi Ibu Kadis disampaikan ini, itu Pak Prabowo tugaskan Menteri Kesehatan agar semua orang itu bisa cek dengan gratis, tidak berbayar. Kalau Bapak tahu Bapak darah tinggi, jangan lagi banyak makan, lalu banyak garam. Kalau tahu penyakit gula, jangan lagi minum teh ukur 2 teh manis lebih kuat. Kita ini minum kopi, rasa kopi hilang Pak, apa? Rasa manis. Minum teh rasa teh hilang, rasanya rasa manis. Itu stop sudah. Kalau dia diabetes, itu gunanya kita tahu, kita cek kesehatan. Dan jangan kasih bagian masak di dapur itu orang yang dia punya lidah terlalu banyak makan Filipina, dia punya sesuatu bekal gitu. Nanti tambah garam harus asin. Jadi saya kata memang kalau ada acara pesta di mana-mana itu, jangan tugasnya lebih cek ini garam sepas sesuai di kuah ini, kasih tugasnya dia punya lidah sesuai bekal yang makan kita terus Filipina. Ya makasih kita tahu apa yang diberikan sampai kali tambah garam sampai 11 itu pas kita makan itu asin. Nah jadi tolong cek kesehatan gratis kita sukseskan ya, bisa? Jadi masing-masing kades, lurah, tolong ngomong RT RW segera cek di puskesmas biar tahu kita sakit apa dan segera bisa atur hidup ke depan dengan baik. Amin. Dan biar bantu saya dan Pak Bupati, jangan sampai Pak Prabowo cek nanti kodok ini kita minta program dari pusat cek kesehatan gratisan bisa mau ikut. Kalau kita minta apa harus kasih. Tolong ya, bisa ya? Mulai minggu depan melalui camat kepada puskesmas, Bapak Ibu Lurah dan kepala desa, koordinasi dengan Ibu Kadis Kesehatan dan para kepala puskesmas mulai pergi cek kesehatan gratis. Bila perlu ini Ibu Kadis sudah bikin gampang, kita dekatkan saja layanan. Bikin di sekolah, bikin pasar di pasar, kan bisa kita gerakkan. Soalnya susah, itu kan. Jadi dalam rangka kita meningkatkan itu, peningkatan layanan itu, kita dekatkan saja. Kita ke sekolah kan masih dapat ratusan orang, bisa ribuan orang. Pergi ke pasar, bila perlu orang ada hajatan, sebelah taruh memang. Jadi orang mau makan disucekkan oleh apa? Itu bisa dibikin semua, tidak usah khawatir. Saya sucek dengan mana bisa dibikin. Ada punya hajatan besar, bila perlu kita bikin aturan. Yang punya hajatan cek kesehatan gratis dulu, biar kita cek. Kalau dia punya darah tinggi, makan urut.
Kalau dia diabetes, ukur-ukur. Kalau dia kolesterol, ukur-ukur. Ini juga membantu agar tuan pesta juga masak sesuai dengan jenis penyakit di masyarakat. Jangan tuan pesta tahu di situ banyak orang diabetes, dia masak kalau banyak gula, penyakit orang semua itu. Ini juga penting buat tuan pesta memasak sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat. Yang berikut lagi, yang penting juga mumpung kita di pertemuan kampus ini adalah soal menyangkut rumah layak huni. Kami sudah rapat waktu itu, Pak Bupati kasih beberapa masukan juga. Kita akan bangun skema rumah layak huni itu dengan skemanya dari Kementerian Pak Aras Rahid dan juga skema kita sendiri. Dengan pakai pola yang dulu pernah ada di zaman era Pak Jokowi kemarin itu yang bantuan melalui rumah layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu. Di Rote itu saya bantu ada beberapa tuh saya lihat. Saya pernah bantu di Rote beberapa puluh zaman saya masih DPR RI. Itu dibantu uang 20 juta. Lalu rumah layak itu kita tanda kayak kita bedah rumah gitu. Tapi dengan uang 20 juta untuk memperbaiki kondisi rumahnya agar dia lebih layak huni. Biasanya tuan rumah juga atau dengan bantuan keluarganya bisa apa sedikit lagi bisa untuk lebih bagus lagi. Di Rote ini saya bantu ada sekitar mana ini? Mana ini Henry? Coba saya lagi. Nah itu saya melakukan ketua kerjaan. Ada berapa rumah ada di Rote sini. Nah ini kali kita bikin dengan skema 20 juta itu, provinsi tambah 5 juta, kabupaten tambah 5 juta, dana desa 10 juta per rumah. Kenapa kita bikin di rumah? Karena rumah itu salah satu penyebab indikator kemiskinan. Jadi rumah-rumah yang susah itu yang membuat kita punya angka kemiskinan tidak turun-turun juga. Henry, waktu itu di Rote saya bantu berapa rumah yang saya perjuangkan, rumah layak huni. Lu selalu lupa, lu terbarat-barat ini. Berapa rumah? 10 rumah. Jadi dulu itu saya tuh ada program, teman-teman lain, saya bikin rumah layak huni yang pakai program begituan, tapi bagus. Saya ketemu itu mama-mama orang tua di Rote, dong ketemu saya dong, saya dong menangis. Dia bilang, Bapak ya kami ini rumah susah begini, Bapak begini. Jadi akhirnya rumahnya lebih layak huni. Perbaiki dia punya kosek, dia punya apa? Dia punya lantai, dia punya contoh lantai, kasih lantai, saya cukup lantai, perbaiki ventilasi dan sebagainya. Nah sehingga dengan ini kita bisa membantu agar rumahnya lebih layak huni. Kami 5 juta, Kabupaten 5 juta, Bapak pakai desa 10 juta. Satu desa kalau bikin 10 rumah. Saya seorang menteri desa, sudah dengan Mendagri, boleh. Karena itu menyentuh langsung kemiskinan di desa. Saya masih pisahkan, saya punya anggaran provinsi itu hampir kira-kira 163 miliar untuk program ini saja. Nggak bilang uang susah, tidak. Kalau udah begini uang ada saja. Potong jalan, potong terus. Karena ini menyentuh soal kemiskinan. Biar angka kemiskinan di bawah ibu kepala desa lurah ini turun, kabupaten punya juga turun, provinsi turun. Maksudnya kata miskin terus yang kita ini. Kenapa? Rumah jalan terus. Setuju ya? Oke, dan terakhir, one village one product. Kami ini, saya dan Pak Bupati, kami sudah sepakat bahwa kita mesti bikin produk unggulan dari setiap desa kurang itu mesti ada. Dan itu bisa dijual di Rote, dijual di Kupangan sampai ke mana-mana. Untuk itu kita akan bikin satu desa, satu kelurahan itu mesti ada satu produk unggulan yang bisa dipakai, dihasilkan, dijual, dan kemudian mendapatkan penghasilan tambahan bagi desa dan juga bagi kabupaten dan bagi provinsi. Nanti kita atur dengan skema, tata caranya. Saya sudah dengan Pak Bupati, saya butuh satu tempat. Nanti kami provinsi yang bangun atau kami bagusin ke tempat. Tetap punya Pak Bupati, namanya entertainment, ada di Rote. Barang-barang Bapak Ibu sekalian nanti bisa produk makanan,
minuman, ataupun tadi mungkin kain, ataupun hasil olahannya, atau sudah dikemas, kita buat dengan baik, dijual di situ, nanti bagi hasilnya kita atur. Pokoknya bagi desa paling besar, bagi luar paling besar, nanti provinsi ambil sepotong saja, Bapak ambil sepotong bagian dari kita kerja ini bersama-sama. Jadi kalau selama ini kita di desa itu membiarkan kita punya hasil bumi ini keluar mentah-mentah semua, besok jangan lagi. Kalau dulu kan kita tanam, panen, jual, betul ya? Kan kita tanam, panen, jual, kok? Kita tanam di kebun, tanam di pertanian, kita juga kasih besar ternak, di laut, di mana-mana kita tenun-tenun juga itu sama. Kita tanam, panen, jual. Besok kita lagi. Besok itu tanam, panen, olah dulu, kemas dulu, baru jual. Tentu tidak semua, karena kita mesti juga hidup untuk sehari-hari. Tapi ada yang kita sisihkan yang tanam, panen, olah, kemas, jual. Nanti kami akan bersama dengan teman-teman pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha dari Rote yang di bawah Bupati, kami coba cari yang lain, agar setiap daerah desa Kelurahan ini punya produk unggulan yang bisa kita hasilkan. Tadi di sekolah sudah kita bilang juga, satu sekolah satu produk, satu produk, dan kita bisa taruh di sini. Nanti kalau bisa dengan gemin atau gereja-gereja lain dengan masjid juga sama. Satu gereja satu produk, satu masjid satu produk. Karena komunitas sama juga, satu komunitas satu produk. Si orang pulang dari Rote ini yang wisatawannya begini banyak ini, dalam berbagai pulang bawa produk kita dari Rote. Jangan pulang kosong-kosong. Setuju? Nanti kami ke Bupati kita akan kolaborasi dengan baik. Saya pikir itu saja sudah 16.20. Pak Menteri mungkin tiba jam 16.38. Waktu kita nggak banyak, saya masih mengakhiri diskusi ini. Tapi nanti saya sudah menugaskan Ibu Selvi, kemudian Pak Adi Mandala dan Pak Beni Meno, 3 orang dari Rote ini yang tugasnya adalah nanti bersama dengan Pak Bupati dan jajaran, nanti dengan para kepala desa juga sama. Kita mesti follow up apa sih keputusan kita hari ini. Nanti saya usul Bapak Ibu kepala desa, lurah buat tim kecil, jangan banyak-banyak ya, biar bikin tim kecil untuk nanti tim kecil nanti ini bersama tim kecil kami punya dari provinsi bersama tim dari kabupaten. Coba kita dialogkan agar yang kita diskusikan ini secara konkret kita kerjakan segera, jangan lama. Nanti setelah kita selesai bicara selesai, kita kumpul lagi model begini yang besar untuk kita kayak macam pleno bersama. Biar nanti kita punya polanya efektif, efisien dan sama-sama mengikat kita satu sama lain. Pokoknya desa, kelurahan di seluruh NTT di Rotendao ini maju, Kabupaten Rotendao maju, NTT maju. Tapi berbasis yang utama itu dari majunya desa dan kelurahan yang ada di sekitar juga di Rotendao ini. Saya pikir ini bisa disampaikan. Saya kepingin ada dialog sebenarnya, tapi waktu. Jadi kita bikin tim kecil tadi ya. Saya punya tim kecil 3 orang. Dari Kabupaten bikin tim kecil, Bapak Ibu juga sama ya, kepala desa kelurahan coba bikin tim kecil dengan camat kita duduk, bisa malam ini nanti saya punya tim di sini malam ini, kita bisa ngobrol malam ini, nanti ke depan bisa dilanjutkan. Nanti setelah sudah selesai dapat poinnya, kita bikin lagi kayak gini untuk kita ketok untuk tahun depan kita gerak. Setuju? Setuju? Ibu Kadis tetap semangat ya. Ibu Kadis ini bukan lain buat saya. Kami dua sudah baku urus dari sejak lama. Jadi bukan saya sudah berikan semangat terus. Pokoknya sudah mulai doa. Bantu Bupati semangat energi begini. Ini Bupati sama Gubernur dua orang pergerakan semua. Dan ingat ya, besok ini Rote bersyukur ada garam. Garam ini pernah diterbong, kita syukuri dengan baik sehingga kita kerja bersama-sama agar semua kita dapat manfaat dari garam ini. Tuhan berkati kita semua. Selamat sore, salam. Kita Ini depan. Mary Christina Sianturi.
terkait bersama mewujudkan visi pembangunan NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Ayo bangun Rotendao, ayo bangun NTT, sekali lagi. Ayo bangun Rotendao, ayo bangun. Dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Saya harus aduh. Ini. Bu, sini Bu. Bu. Bapak, sini Bapak. Bapak sini Bapak. Siap. Ya. Siap. Ibu, sini Ibu. Ya. Oke. Ya. Hari ini kami di Rotendao, Kabupaten Rotendao, paling selatan dari Republik Indonesia, saya bersama dengan seluruh pimpinan OPD Provinsi NTT yang hadir, bersama Pak Bupati dan segenap jajaran di Kabupaten Rotendao, dengan para camat, kepala puskesmas, teman-teman bupati, teman-teman kepala desa dan lurah seluruh Rotendao, bersama dengan penerima manfaat dari BPJS Tenaga dan juga BPJS Kesehatan dan juga pimpinan di sini. Kami diskusi banyak hal terkait bagaimana membangun Rotendao, mengamankan dan juga melaksanakan program-program Presiden Prabowo Subianto, cek kesehatan gratis, makan bergizi, rumah layak huni, juga bagaimana kami membuat seluruh desa kelurahan dan juga sekolah, masjid, gereja, komunitas bisa membuat produk untuk bisa kita buat di Rotendao ini, bisa dibawa pulang oleh mereka di sini. Kami ingin membangun Rotendao sebagai pusat penempatan Republik, di mana Presiden bangga, para Menteri bangga, Gubernur dan Bupati dan semua jajaran bangga bahwa misalkan Republik ini kita bisa bangun janji kemerdekaan, menuntaskan apa yang menjadi mimpi kita bersama. Terima kasih, kita sinergi dengan baik untuk membangun Rote dengan dengan baik. Bersama-sama